Selamat datang di Pekon Sukamaju, salah satu dari 9 pekon yang terletak di Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pekon ini memiliki potensi besar untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di bawah kepemimpinan Bapak Ansori sebagai Pratin. Bapak Ansori dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan masyarakatnya. Ia tidak hanya menjadi pemimpin yang formal, tetapi juga mendengarkan dan memahami keluh kesah warga Sukamaju ini. Hal ini menjadi landasan penting agar setiap program pembangunan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan manfaat yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ansori Pratin Pekon Sukamaju, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Di sini saya akan menyampaikan program-program ataupun kegunaan anggaran dana desa, terutama di tahun 2023 dalam bentuk fisik, yaitu pembangunan jembatan 1 unit. Di tahun 2024 itu pembangunan jalan dalam bentuk rabat beton, yaitu jalan tani, itu ada 2 titik. Dan untuk di tahun 2025 ini rencananya pembangunan jalan rabat beton yang ada di Dusun 2 Talang Rahayu. Ini adalah fisik jalan usaha tani di Pekon Sukamaju, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, yang dibangun dengan anggaran dana desa di tahun 2024. Dan jalan ini merupakan akses yang dipakai oleh masyarakat dari Pemangku 4 Ujung Pandang, Pemangku 5 Sinar Baru, dan Pemangku 6 Talang Kalianda menuju Pemangku 1 Sangsadu, dan merupakan satu akses yang memang sangat diperlukan masyarakat untuk mengeluarkan hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan hasil-hasil kebun sawit. Kondisi sebelumnya seperti apa, Pak? Kondisi sebelumnya ya sangat parah, Pak. Di sini karena ini merupakan satu tanjakan, ya kan, ya. Dan selain itu juga dimanfaatkan oleh anak-anak sekolah, terutama SMP. Pemirsa, sekarang saya berada di Pekon Sukamaju yang terletak di Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Dan di samping saya ada Ibu Istimi, Bu, ya? Yang dimana Bu Istimi adalah selaku masyarakat sekitar, Bu. Bisa dijelaskan nggak, Bu, kondisi jalan ini sebelum dibangun itu seperti apa? Rusak, Pak, berbatu-batu, terus licin kayak gitu, terus apa namanya? Pokoknya rusak parah lah. Ini kan kondisinya tanjakan dan turun-temurun sih, Bu. Iya. Ini kalau ketika musim hujan itu pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 gimana, Bu, melintasi sini? Ya susah, Pak, harus dituntun dulu, apa namanya, dituntun gitu loh. Dan terus kalau misalkan ada yang bawa angkutan gitu, Bu, seperti angkutan sawit, padi, jagung dan sebagainya, seperti apa, Bu, ketika melintasi jalan ini? Ya sementara pas waktu rusak itu istirahat dulu berapa bulan kan, baru dibenerin kayak gini. Oh, berarti ketika musim hujan jalan ini sebelum dibangun ya tidak bisa dilalui, Bu, ya? Iya, benar. Bisa dilalui juga, itu pun sangat sulit. Nah, ketika dibangun tanggapan Ibu seperti apa nih?
Ya, alhamdulillah ya Pak ya, udah dibangun, udah bagus. Udah bisa lalu lalang kendaraan, udah lancar gitu ya. Udah enak banget dong Iya, tentunya Bu ya. Iya benar. Dan harapan Bu Istimi nih ke depannya untuk Pekon kita ini seperti apa sih Bu? Ya harapan saya supaya maju terus jalanannya bisa dilalui kan, enak gitu. Kendaraan bisa lewat terus, lancar. Itu aja sih Pak. Jadi harapan Ibu ke depannya agar pembangunan-pembangunan di Pekon Sukamaju ini dapat terus merata Bu ya. Benar. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengeluarkan hasil bumi mereka menuju rumah masing-masing. Begitupun dengan anak sekolah Bu ya. Iya betul Pak. Oke, mungkin itu saja. Makasih banyak ya Bu ya. Iya Pak. Ya pemirsa, begitu aja wawancara saya ini tentang ada jalan usaha tani di Pekon Sukamaju, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Sekian dari saya, Dana TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kobir, dusun di desa Dusun Talang Rahayu. Dan ini teman saya, dia juga sebagai kadus Sang Sadu. Jadi sini melihat jalan yang akan dibangun. Kemungkinan nanti jalan ini mulai pembangunan hari Sabtu. Jadi untuk saat ini situasi pembentukan jalan awal. Dan ini untuk semen lagi. Pasir tuh. Ini akan dibuat jalan seperti apa sih Bang? Oh, ini beton 1 meter kanan, 1 meter kiri gitu. Oh, dibuat 2 jalur gitu? Iya, 2 jalur. Tanggapan masyarakat tentang adanya pembangunan ini seperti apa Bang? Wah, tanggapan masyarakat itu seneng banget lah. Karena pemerintah peduli sama warganya, walaupun di pojok kan tadi jauh juga kan. Jadi ya, alhamdulillah kan. Ini kondisi sebelum dibangun gimana Bang? Oh, ini tanah miring-miring gitu, licin lah. Licin banget Bang ya? Iya, licin. Jadi sangat susah untuk membawa hasil bumi. Oh iya. Gitu Bang ya? Iya, susah, licin. Dan harapan Abang ke depannya untuk Pekon kita ini seperti apa sih Bang? Oh, harapan saya Pekon ini semakin maju, terus pembangunan ini ya ditingkatkan gitu. Biar jalan-jalan ke dalam-dalam, buat tani-tani, biar lancar gitu. Selanjutnya dari itu juga perlu saya sampaikan untuk anggaran ketahanan pangan yang nilainya 20% itu tadi yang saya sampaikan, yaitu untuk penggemukan ayam joper dan ayam petelur, itu merupakan satu program unggulan yang memang nantinya akan menambah terutama kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat Pekon Sukamaju. Ya baik Mirsa, sekarang saya berada di Bantuan Ketahanan Pangan yang berada di Pekon Sukamaju, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Dan di samping saya sudah ada Pak Makmur, Bang Ari, dan Pak Adi Julianto. Kalau boleh tahu ini bantuan ketahanan pangannya berupa apa Bang ya? Kita di sini bentuknya penggemukan ayam. Oh, jadi penggemukan ayam boiler apa? Penggemukan ayam kampung. Ayam kampung Pak ya. Itu untuk baginya seperti apa sih Pak? Sistem bagi hasilnya 60-40.
60 40, 60 kepada 60 pengurus, untuk pelaksana, yang 40 itu untuk desa. desa. Untuk desa. Ini selama ini berjalan ada kesulitan tersendiri nggak sih Pak dalam pengurusannya itu? Untuk sementara kita belum ketemu kesulitan, belum ketemu Ya. kendala gitu ya, karena kita kan ini kan baru mulai, Ya. dan kadang juga baru tahap penyelesaian di sini kan, pengerjaan baru seperti ini. Kalau kita bicara kendala kan setelah terlaksana kan itu kan. Nah ini kan baru agenda kita mau. Oh ini jadi baru agenda Pak ya. Dan rencananya akan muat berapa ribu ekor ayam ini Pak? Untuk tahap awal kita 300 ekor. 300 ekor ayam Pak ya. Iya. Dan ketika sudah besar itu diopernya ada pengepul sendiri atau gimana Pak? Kita ke pasar lokal. Ke pasar lokal. Iya. Langsung dijual ke pasar lokal. Setelah dari itu uangnya dibagi Pak ya? Iya, setelah itu kan kita potong biaya operasional, baru nanti keuntungan kita hitung, baru kita bagi. Oke. Dan tanggapan Bapak nih tentang adanya bantuan ketahanan pangan ini seperti apa sih Pak? Tanggapan saya sangat positif gitu. Saya antusias dengan adanya program ini. Di situ ada peluang kita menambah perekonomian warga dengan tujuan nanti ada kemandirian dari warga. Dan harapan Abang nih ke depannya untuk bantuan-bantuan di Pekon kita ini seperti apa sih Bang? Harapan saya ke depan itu bantuan ini bisa kita maksimalkan. Di situ kita bisa merangsang kemandirian warga. Tapi di situ pertama kan kita butuh pembuktian awal. Ya. Pembuktian awal kepada warga bahwa ini loh pemerintah sudah menyalurkan bantuan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah di sini kita menggali sumber daya alam yang ada. Oke, mantap banget itu Bang. Terima kasih banyak Bang ya. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan ke Abang. Selebihnya ada nggak yang ingin Abang sampaikan ke pihak-pihak di luar sana Bang? Sebenarnya banyak. Ya. Setidaknya kami sebagai masyarakat pedesaan, kami merindukan ataupun kami mengharapkan uluran tangan dari pemerintah dalam hal untuk membangun sumber daya manusia yang ada SDM-nya, sehingga kami warga masyarakat kelas bawah ini bisa menggali sumber daya alam yang ada sehingga kesejahteraan masyarakat bisa semakin membaik. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan Bang ya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bang. Ya bisa begitu saja wawancara saya ini tentang adanya bantuan ketahanan pangan hewani di Pekon, Sukamaju, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Sekian dari saya, dari TV melaporkan. Tentang adanya peternakan ayam petelur di kawan kita ini seperti apa sih Pak? Ya kalau menurut saya sangat bagus, apalagi ini kan saya juga masih pemula juga, jadi ada harapan untuk tambahan lah. Dan rencananya itu ayam petelurnya akan dibuatkan di bagian mana Pak ya? Di belakang rumah saya di bawah sini. Di belakang rumah Bapak. Oh ya. Dan harapan Bapak ke depannya untuk bantuan-bantuan seperti itu di Pekon kita ini seperti apa sih Pak? Ya harapannya mudah-mudahan bisa lebih maju dan bisa ada lebih diperhatikan oleh pemerintah. Dan selain itu juga perlu saya sampaikan bahwasannya anggaran dana desa setiap tahunnya kami menganggarkan bantuan langsung tunai ataupun BLT yang kami serahkan langsung kepada masyarakat sebagai penerima yang memang sesuai dengan ketentuan-ketentuan seperti masyarakat miskin ekstrim, lansia, dan penyakit menahun.
Ya baik pemirsa, di samping saya sudah ada Ibu Sarmi, yang dimana Ibu Sarmi adalah selaku penerima bantuan langsung tunai di Pekon Sukamaju, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Bu Sarmi, bener Bu ya kemarin mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut? Iya. Itu jumlahnya kalau boleh saya tahu berapa Bu ya? 18. 1.800.000. Dalam berapa bulan itu Bu? 6 bulan kayaknya. 6 bulan, berarti satu bulannya Rp300.000 Bu ya? Iya. Dengan adanya bantuan tersebut, tanggapan Ibu seperti apa sih? Maksudnya untuk Tanggapannya tentang adanya bantuan BLT itu? ya alhamdulillah Bapak ngasih bantuan sama kami, syukur. Jadi Ibu mendapatkan bantuan tersebut senang Bu ya? Ya seneng untuk belanja kekurangan belakang lah, untuk beli beras, untuk beli. Oh, dan lagi Ibu menggunakan uang daripada bantuan langsung tunai tersebut untuk membeli bumbu dapur Bu ya? Iya, untuk beli bahan dapur, untuk beli beras. Ya bapaknya kerja ya untuk beli bensin ke kebun. Oh, jadi Bapak ini ngebon Bu ya? Enggak, maro itu deres punya orang. Oh, nderes karet gitu Bu ya? Iya. Dan harapan Ibu ke depannya untuk bantuan-bantuan seperti ini kayak gimana sih Bu? Ya gimana ya, untuk ya bantuannya untuk belanja-belanja gitulah. Untuk Masih bantuin bapaknya. pengen ada nggak bantuan langsung tunai ini Bu? Pengen Alasannya pengen tetap ada itu apa sih Bu? pengen tetap ada. Iya, alasannya apa? Ya gimana ya? Gimana tuh alasannya? Ya pengen membantu-bantu apalah kekurangan yang lain untuk anak sekolah. Ini anak yang satu mau masuk TK, ini yang satu mau masuk SMK. Ya itu. Jadi Ibu berharap agar bantuan langsung tunai ini terus tetap ada Bu ya? Iya. Dan satu lagi nih Bu, sifat Pratin di Pekon Sukamaju ini gimana sih orangnya Bu? Baik, selalu terus ngubungin kami kalau ada apa-apa. Bermasyarakat nggak Bu? Ya pemasyarakat. Untuk pembangunan, terus bantuan-bantuan, Pratin kita ini seperti apa sih orangnya? Ya alhamdulillah. Bantuan-bantuan tepat Bu ya kepada masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan, dan juga pembangunan merata gitu Bu ya? Iya. Ada ucapan gak nih untuk Pak Pratin kita Bu? Ada. Apa itu Bu? Terima kasih. Terima kasih. Gitu aja Bu ya? Iya. Oke, mungkin itu saja. Makasih banyak Bu ya. Iya. Terima kasih sama Ibu Pak Kado, sama Pak Pratin, sama bapak-bapak semua ngasih bantuan sama kami ya. Oke, mungkin itu saja wawancara saya hari ini tentang adanya bantuan langsung tunai di Pekon Sukamaju. Sekian dari saya, Kata TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Leni Susanti, Pekon Sukamaju, Kecamatan Ngaras. Kegiatan hari ini yaitu kegiatan rutin di Pekon Sukamaju, Posyandu, ILP, meliputi penimbangan, ukur berat badan, dan juga screening pada ibu hamil dan juga imunisasi. Kegiatan ini rutin kita lakukan untuk menjaring atau men-screening kesehatan ibu balita dan juga lansia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan adanya anggaran dana desa yang masuk ke Pekon Sukamaju, dan oleh karena itu saya menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, khususnya itu Kabupaten Pesisir Barat. Sekian.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Keberhasilan Pekon Sukamaju dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang komprehensif. Beberapa pembangunan utama yang telah dijalankan dan sedang berjalan meliputi pembangunan jalur tani, rambat beton, siring, dan lain sebagainya. Selain itu, Bapak Ansori juga memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakatnya yang memang benar-benar membutuhkan. Salah satu inovasi penting yang dilakukan Pekon Sukamaju adalah pengembangan badan usaha milik desa, BUMDes, yang bergerak di bidang peternakan ayam. Usaha peternakan ayam petelur memberikan peluang ekonomi yang cukup besar karena permintaan terus sebagai kebutuhan pokok masyarakat terus meningkat. Dengan kepemimpinan yang responsif dan berempati, Pekon Sukamaju dapat menjadi contoh Pekon yang maju dan sejahtera di Kabupaten Pesisir Barat. Semoga dengan terus berkembangnya Pekon Sukamaju, masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.